Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Sobat Bread of Life. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam pujian dan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sorai diberkati dan bersyukur. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat, segar, semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyediakan hati kami Tuhan, untuk menerima mana surgawi yang boleh kami makan, boleh kami nikmati, dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari di depan kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau kami tampil lebih daripada pemenang. Engkau memberkati semua Sobat Bread of Life yang mulai bergabung bersama-sama, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami menyediakan waktu dan hati kami untuk Engkau, Tuhan yang akan berperkara dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Nanti seusai kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Bread of Life ini, saya rindu mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca keseluruhan dari perikop ini sampai ayat yang ke-19 ya. Tapi kita akan baca di ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yuk mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku, latar belakang dari keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, khususnya Yehuda, kerajaan Yehuda, saudaraku, adalah bahwa mereka hidup dalam masa-masa kegelapan, masa-masa kesesakan. Saudara, ada banyak kejadian, ada banyak masalah yang terjadi. Di ayat yang keempat dikatakan, saudaraku, mereka, ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Setelah Israel terpecah menjadi dua, saudaraku ya, saudara, yang satu 10 suku, yang satu 2 suku, ya saudaraku, yang 2 suku sering kita sebut dengan Yehuda, kerajaan Yehuda, saudara. Bangsa Israel hidup dalam masa-masa kegelapan, ya. Mereka tanpa mengenal Allah yang benar, tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada hukum. Kota melawan kota, bangsa menghancurkan bangsa, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota.
karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ada begitu banyak kekacauan besar yang terjadi di daerah-daerah kerajaan Israel, saudara. Akibat apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hidup semaunya sendiri, tanpa ada kebenaran, tanpa berpegang pada hukum-hukum firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Raja Asa memerintah. Dan kemudian datanglah firman Tuhan melalui hambanya Asaria bin Oded, saudaraku. Dia menemui Asa dan berkata, jikalau kamu beserta dengan seluruh Yehuda mau berbalik mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Ketika mereka dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, saudara, kata mencari di sini itu, saudaraku, bukan hanya sekali mencari atau sesekali mencari, tetapi mencari di sini memiliki arti mencari dan terus mencari. Mazmur 105 ayat 4 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi bukan hanya sekali mencari atau sesekali mencari, tapi teruslah mencari Tuhan, teruslah cari wajahnya. Karena Tuhan berkenan ditemui. Karena kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan umatnya, dengan kita, itu lebih besar dari kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saudaraku, di sini kita melihat Raja Asa menyambut firman Tuhan itu, saudaraku. Dan kemudian dia melakukan satu reformasi, satu perubahan, perombakan total. Bagaimana dia berketetapan hati, kemudian dia mengambil keputusan untuk menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan dewa-dewa kejijikan yang dibangun oleh orang Israel, karena mereka hidup semaunya sendiri. Apa yang mereka anggap benar, mereka lakukan, saudaraku, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, Asa berketetapan dengan seluruh umat Tuhan. Dia mengumpulkan seluruh Yehuda di ayat 9, Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, ini luar biasa sekali. Saudaraku, gak mudah. Di tengah keadaan yang kacau balau carut marut seperti itu, ada kekacauan besar di antara bangsa Israel dan di antara daerah-daerah. Tetapi Asa, dia menyatukan umat Tuhan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dia melakukan tindakan yang ekstrim. Bagi mereka yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, dia mengeluarkan satu undang-undang harus dihukum mati. Baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan, orang penting atau tidak penting, orang hebat atau tidak hebat, terpandang atau tidak terpandang, yang tidak mau mencari Tuhan dengan segenap hati, maka harus dihukum mati. Sampai sebegitunya, saudara. Luar biasa. Dan saudara tahu ada dampak yang luar biasa ketika Asa dengan seluruh Yehuda, mereka dengan segenap hati, mereka mengambil keputusan dengan bulat mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 15 dikatakan, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudaraku, di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Asa dan seluruh umat Tuhan di Yehuda, saudara, di Israel. Berdampak sekali, saudara. Sehingga dikatakan firman Tuhan datang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada dua hal yang mau saya bagikan, bahwa saudaraku, apapun yang kita lakukan itu akan berdampak sampai pada kekekalan. Apapun yang kita lakukan untuk kebenaran itu berdampak sampai pada kekekalan. Lihat, ketika umat Israel bersatu segenap hati dengan bulat untuk mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Tuhan berkenan ditemui.
Dan bukan hanya itu, dia mengaruniakan keamanan kepada seluruh negeri. Ya, jadi apapun yang kita lakukan saudara untuk Tuhan itu berdampak sampai pada kekekalan. Kesetiaan kita, ketekunan kita, ya sudah saudaraku, kesalehan kita. Tadi ayat yang ke-7 katakan ada upah bagi usahamu, ada upah bagi ketekunanmu, ada upah bagi kesetiaanmu, ada upah ketika engkau berpegang teguh pada kebenaran. Ketika sekelilingmu saudaraku kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan hal-hal yang jahat, tetapi engkau tetap stand firm in Christ, saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu berdampak sampai pada kekekalan. Yang kedua saudara, mari kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Bukan saja saudaraku, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Bukan perkara yang mudah bagi Asa untuk dia boleh melakukan satu reformasi, satu tindakan-tindakan yang ekstrim dan radikal untuk menegakkan kebenaran. Pasti ada halangan, pasti ada pertentangan. Tetapi dengan bulat dan sungguh-sungguh ketika Asa mau melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Saya berdoa setiap kita biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita mulai merasa capek, kita mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh, ya mulai merasa putus asa dengan keadaan yang kita hadapi. Mungkin engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan firman Tuhan, ya saudaraku, mungkin kau merasa bahwa apa yang kau lakukan sia-sia. Ingat firman Tuhan hari ini datang kepada kita, 2 Tawarikh 15 ayat 7. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Ada upah, ada reward bagi setiap usaha kita untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, kita mengutamakan Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Saudaraku, itu tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mempersembahkan, mengutamakan Tuhan, saya percaya jam-jam di depan kita adalah jam-jam yang penuh dengan kemenangan, saudara. Jadi sekali lagi ingat firman Tuhan ini. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, sebab ada upah bagi usahamu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu akan berdampak sampai pada kekekalan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, mata Tuhan tertuju kepada kita, wajahnya ditujukan memandang kepada setiap kita. Cari Tuhan dan teruslah cari wajahnya, cari kekuatannya. Ya saudaraku, jangan pernah lemah semangatmu, jangan pernah putus asa, karena semuanya tidak akan ada yang pernah sia-sia. Saya berdoa firman ini boleh memberkati setiap kita, boleh menguatkan setiap kita, karena orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung penderitaannya. Tetapi ketika semangatmu padam, maka engkau akan seperti tulang-tulang yang kering. Tulang-tulangmu hidup tapi seperti orang mati. Ya, saudara, itu orang yang gak punya semangat. Tapi saya berdoa setiap kita, ayo semangat menghadapi hari di depan kita. Dengan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, akan berdampak sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, mana surgawi yang telah kami makan. Biar itu benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh memenuhi, boleh Tuhan menjadi makanan yang sehat bagi rohani kami Tuhan. Sehingga rohani kami tetap kuat, tetap hidup. Kami tidak putus asa, kami tidak gentar menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan yang berserta dengan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Anugerah-Mu senantiasa baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, selalu baru dan selalu baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti Bread of Life setiap pagi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami terima mana surgawi, itu yang boleh menjadi energi, menjadi kekuatan untuk kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar berkat
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam setiap hidup kami, menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan kekal. Yang percaya katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.